Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang sex education, dimana materi ini perlu kita ketahui ya, apalagi untuk para remaja nih yang akan menjadi calon ibu. Nah, di sini aku akan sedikit memberikan cara tentang pendidikan seks pada anak usia dini. Nah, karena sekarang banyak banget nih kasus-kasus ya yang melibatkan kekerasan seksual pada anak. Ada kasus-kasus pedofilia yang pokoknya kalau kita baca, kita dengerin itu serem banget gitu ya. Nah, mulai dari kapan sih sebenarnya anak itu diberikan pendidikan seksual menurut kalian? Sejak kapan? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Pendidikan seksual itu harus kita terapkan pada anak usia dini. Sebetulnya sudah kita ajarkan ya sejak bayi itu lahir ke dunia. Kenapa? Yaitu seperti kita mengantikan popok atau membersihkan alat kelamin pada anak tersebut, seperti itu. Nah guys, pertanyaan itu tuh yang banyak banget ditanyakan oleh para orang tua. Kok pendidikan seksual itu udah diberikan ya pada anak kecil? Emang nggak apa-apa ya? Apa sih sebetulnya yang diajarin kepada anak kecil tersebut tentang seksual? Nah, yang butuh kita pahami itu sebetulnya kalau kita bicarakan tentang pendidikan seksual itu luas banget ya guys. Jadi bukan membahas tentang hubungan seksualnya aja, tapi gimana sih terlebihnya teruntuk anak tersebut, untuk anak kecilnya, bagaimana dia bisa melindungi diri sendiri, menjaga diri sendiri. Nah, dari situ kan kita bisa mengurangi resiko atau terjadinya kekerasan seksual pada anak. Jadi anak itu bisa lebih berhati-hati kayak gitu loh guys. Oke, lanjut. Nah, bagaimana caranya mengenalkan pendidikan seksual itu kepada anak? Kita sebagai calon orang tua atau sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa harus sedini mungkin untuk mengajarkan itu kepada anak kecil. Oke guys, bagaimana caranya mengenalkan pendidikan seksual itu kepada anak? Dengan cara ya sedini mungkin itu adalah dengan tahu sebetulnya apa yang dibutuhkan anak kita itu di usia tersebut. Maksudnya tuh dengan tahu loh kita tuh sebetulnya apa yang dibutuhkan anak seusia itu. Misal anak seusia 2 tahun, anak seusia 1 tahun, 3 tahun, ya gitu loh guys. Nah, jadi memang yang dibahas itu sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak. Perlu diketahui juga ya, pendidikan seks itu bisa dimulai ketika pertama kali anak tersebut tanya kepada orang tuanya atau tanya kepada saudaranya mungkin yang sudah dewasa. Pokoknya itulah guys, mulai dari anak itu bertanya tentang sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang kalian masih tabu. Pada hakikatnya hal tersebut sudahlah tidak tabu ya guys. Nah, yang bisa kita lakukan adalah untuk mengenalkan anak tersebut. Yang pertama, kita bisa memang memberikan pendidikan seksual sedini mungkin itu tadi. Jadi anak dengan jelas tahu bagian tubuh manusia yang nggak boleh dilihat dan nggak boleh disentuh oleh orang lain. Siapa yang nggak boleh disentuh dan siapa yang nggak boleh dilihat. Atau juga apa yang boleh disentuh dan apa yang tidak boleh disentuh, apa yang boleh dilihat dan apa yang tidak boleh dilihat. Itu yang pertama. Jadi pendidikan seksual itu adalah hal yang sangat penting. Yang kedua, anak butuh tahu sebenarnya rasa sayang itu yang gimana sih gitu ya, karena kadang ada kasus-kasus di mana sebetulnya dia mengalami kekerasan seksual sebetulnya, tapi anak tersebut tidak menyadari itu. Lucu ya, karena kenapa coba? Menurut kalian kenapa guys? Yaitu karena dia itu nggak bisa bedain mana sentuhannya aman dan mana sentuhan yang nggak aman. Padahal dia itu sedang berada pada masa ancaman. Maksudnya ketika mereka disentuh oleh para pedofilia, sebenarnya mereka itu lagi mendapat ancaman, tapi mereka itu tidak mengerti guys. Sebenarnya itu bahaya buat mereka. Dan pokoknya anak tersebut itu nggak tahu lah mana sentuhan yang baik dan enggak. Tapi ya itu guys, sama orang-orang predator pedofilia itu, mereka yang melibatkan seksualitas pada anak usia dini atau anak-anak itu, dia bilangnya ini sayang nih kalau aku pegang ininya, ini sayang nih kalau aku pegang pipinya, apa gimana itu ya, kalau aku pegang ini namanya sayang. Hello guys, ancaman banget kan buat anak-anak yang belum tahu gitu gimana sih mereka mengerti masalah-masalah tersebut. Sebenarnya hal tersebut itu sangatlah bahaya buat anak-anak.
Nah, berarti kan dia nggak bisa bedain sentuhan yang baik dong. Biasanya anak-anak yang diberikan kasih sayang dengan baik oleh orang tuanya, attachment-nya itu bakalan bagus guys. Dia bisa tahu, oh mama nih kalau sayang sama aku bentuk sayangnya kayak gini, oh papa kalau sayang sama aku bentuk sayangnya kayak gini. Jadi mereka tuh bisa tahu loh perbedaannya. Anak-anak yang biasanya seperti ini, mereka lebih sering atau lebih tepat dalam membedakan, mereka lebih mudah lah, maksudnya mereka lebih mudah membedakan bahwa oh aku kalau disentuhnya seperti ini berarti bukan sayang nih, kalau aku disentuhnya kayak gini berarti sayang nih, kayak gitu guys. Jadi ya memang cara kedua ini bisa memberikan pendidikan seksual tersebut itu adalah memastikan bahwa anak itu mengerti guys, bahwa sayang itu seperti apa, dia tahu rasa sayang itu diekspresikannya seperti apa sih sebetulnya rasa sayang itu, dan itu jadi mereka itu jadi mikir dan nggak misinterpretasi hal-hal yang agak sayang tapi dipersepsikan nggak sayang itu, jadi dia nggak misinterpretasi guys, hal-hal yang agak sayang tapi dipersepsikan sayang. Yang ketiga, menanamkan budaya malu. Itu juga hal-hal yang penting, karena kadang-kadang kita sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitar anak-anak tidak konsisten guys. Tidak konsistennya itu dalam hal ini nih, bilangnya bahwa ini ya bagian tubuh yang nggak boleh dilihat, ini ya bagian tubuh yang nggak boleh kita perlihatkan ke banyak orang, ini nih bagian tubuh yang nggak boleh dipegang sama orang lain. Tapi di saat yang bersamaan, mau gantiin baju anak nih, tapi ribet banget ya, toilet lagi ngantri, orang banyak banget pada ngantri, kamar mandi penuh, udah di sini aja gantinya, nggak apa-apa lah, dia masih kecil. Padahal kan di situ banyak orang guys, ya kan, banyak orang. Jadi kan anak bingung, ya katanya nggak boleh dilihat sama orang lain, tapi aku digantiin baju di sini, di tempat yang rame, di tempat yang banyak orang pada ngeliatin aku, gitu ya guys. Jadi tuh budaya malu itu harus dibiasakan supaya anak bisa merasa bahwa oh ada yang salah nih kalau aku kayak gini, ada yang nggak enak rasanya kalau aku nggak pakai baju lengkap, apa malah misalnya nggak usah pakai handuk kalau salah guys, atau misalnya nggak usah pakai handuk deh kalau keluar dari kamar mandi, langsung pakai baju aja gitu ya. Itu pembiasaan seperti itu yang biasanya simple, sepele, tapi kalau anak-anak udah terbiasa, dia akan dengan sendirinya seperti itu guys. Dia udah terbiasa dengan rasa malunya. Nah guys, kebiasaan itu bakalan ke bawah terus ya, sampai dia misal di luar rumah, ketika dia berada di sekolah, di situasi-situasi lain, di rumah tante, rumah nenek, rumah paman, bibi, dan lain-lain. Jadi dia tuh udah bisa, oh aku malu nih, nggak boleh gini nih, kayak gitu guys. Penting tuh, penting banget. Nah itu yang memang penting sih sebenarnya dalam membiasakan anak untuk berpakaian lengkap, sopan, rapih, dan kitanya juga bisa konsisten mengajarkan kepada anak tentang itu semua. Dan juga kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa juga dalam mengajarkan anak, memberikan pendidikan seksual kepada anak, karena ada banyak buku-buku tentang sex education yang bisa kita pakai untuk memberikan pendidikan seksual buat anak. Terus ada media internet, web, YouTube, pokoknya kayak gitu lah. Tapi ya guys, memang kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua itu harus jeli untuk memilih bukunya atau memilih berbagai media sosial yang akan kita berikan kepada anak. Berarti yang pertama tuh memang sudah harus dibaca oleh orang tua per halaman, gambar-gambarnya, kata-katanya gimana, isinya gimana, apakah sudah sesuai untuk anak seusia tersebut, seperti itu. Apakah sudah cocok sesuai dengan kebutuhan anak, kayak gitu guys. Terus yang kedua, prinsipnya pendidikan seksual itu buku pendidikan seksual apapun, bukan anaknya yang baca ya. Jadi orang tua membacakan untuk anak dari orang tua yang membacakannya, maksudnya kayak gitu. Maksudnya tuh dari banyaknya buku sex education untuk anak guys. Jadi orang tuanya yang membacakan untuk anak. Orang tua berdiskusi dengan anak, gimana isinya, gimana respon anak, apakah anak udah paham atau belum, seperti itu. Bukan, nak ini kamu baca sendiri ya, atau nak ini kamu lihat sendiri ya. Jangan gitu guys, nanti bisa salah kaprah
karena mereka belum mengerti banyak hal. Kayak gitu ya, kayak gitu sih, kayak gitu guys. Terus apa ya? Jadi karena pendidikan seksual itu memang harus diberikan oleh orang tua ke anak. Buku hanya menjadi medianya aja sebetulnya. Media bisa membantu kita untuk mengenalkan itu semua kepada anak. Nah, karena pembicaraan kita sudah panjang kali lebar ya, nanti takutnya kalian bosan. Mungkin kalian bisa mencari pengetahuan-pengetahuan yang lainnya di berbagai media. Nah, pokoknya kalian sebagai calon orang tua ya, semoga kalian semua bisa mendidik anak-anak kalian dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tahapan pembelajarannya, bisa sesuai, kita bisa memperhatikan si anak, dan kita bisa memberikan pendidikan seksual dengan baik kepada anak. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya guys. Oke guys, cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya, kalangan muda, tua, remaja. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan ocehan saya. Semoga bisa bermanfaat ya pokoknya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like ya, comment, like,